kondisi saat ini tuh banyak sekali masalah pada Gen Z yang kesulitan mencari kerja. Sebenarnya itu masalah utamanya itu ada di kondisi ekonomi saat ini atau sebenarnya ketidaksesuaian kompetisi yang dibutuhkan? Banyak faktornya, faktornya sangat banyak. Jadi tidak hanya dilihat dari perusahaan atau hanya dilihat dari ekonomi saat ini atau dari kompetensi SDM-nya, tapi banyak hal-hal yang lain. Strategi pemasaran terbaru yang paling bagus digunakan untuk generasi Z itu seperti apa sih? Pemasaran yang harus kita lakukan ya paling murah ya melalui digital marketing itu ya. Halo semuanya, selamat datang di Mencast, Manajemen Podcast. Di episode pertama ini, kita akan membahas sebuah kasus ekonomi yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni dampak pelemahan rupiah terhadap generasi Z dalam perspektif SDM dan keuangan. Untuk membahas topik yang sangat luar biasa ini, tentu kita ditemani dengan narasumber yang luar biasa. Pertama ada Ibu Stiani selaku Kaprodi dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lalu selanjutnya ada Ibu Laila, merupakan seorang akademisi dan praktisi bisnis dan merupakan owner dari butik yang bernama Laila Gani. Betul Ibu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai langsung topiknya. Nah, di era saat ini nih Bu kan, kita sadari bahwa pelemahan rupiah ini sebenarnya itu dampaknya apakah sangat besar terhadap segala elemen kehidupan atau sebenarnya itu hanya angka-angka ekonomi saja. Nah, terutama dalam perspektif generasi Z nih, Gen Z nih gitu. Menurut Ibu gimana sih Bu dampaknya dan awal mulanya gitu, kondisi saat ini gitu? Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa menyapa adik-adik mahasiswa, bisa sharing-sharing pengalaman kita, bagaimana kita menghadapi resesi saat ini, gimana kondisi ekonomi, politik yang tidak menentu saat ini, bagaimana nilai tukar rupiah kita melemah 18.000 ya. Ini merupakan pengalaman pertama bagi kita dan sangat memukul telak pala pengusaha ya, pengusaha, masyarakat, dan paling tidak berdampak lah sedikit kepada Gen Z gitu ya. Nah, menurut saya melemahnya nilai tukar rupiah ini sangat berdampak sekali, khususnya bagi pengusaha yang menjalankan bisnis impor. Termasuk saya, Bunda Laila Gani ini, selain sebagai seorang lecturer, dosen, kebetulan saya juga seorang praktisi yang bergerak di bidang industri fashion muslim syar'i di Indonesia. Nah, dampaknya apa? Ternyata bahan baku kain saya ini masih import dari China. Otomatis dengan nilai tukar rupiah yang melemah, dolar di angka 18.000, mau nggak mau ongkos produksi atau kos produksi produk kita itu naik. Nah, apakah saya bisa menaikkan harga? Ternyata no, enggak. Akhirnya kita menurunkan margin kita, gitu, untuk bisa tetap melayani fashion museum syar'i ini di tengah-tengah masyarakat yang mengalami krisis saat ini. Paling tidak masyarakat itu walaupun nih income-nya tetap, tetapi kan harga-harga melonjak tinggi, otomatis mereka lebih bijak dalam membelanjakan uangnya, spend money-nya. Jadi kalau biasanya beli baju Laila Gani 1 juta ke atas, 1 juta, 4 juta, oke lah gitu ya. Mungkin sekarang mulai mikir-mikir, wah kok ini ya. Jadi spend money-nya mereka itu kayaknya ada di skala prioritas. Kalau dulu tiap bulan beli baju oke lah, yang penting fashionable gitu ya. Ternyata sekarang mereka mulai mikir, oh mungkin untuk any occasion aja lah. Misalnya nih mantu, ya kan, wedding. Sekarang ini kan banyak banget nih acara wedding atau datang ke acara-acara yang penting gitu, dia baru beli baju. Atau mereka pas ada wisuda atau sedang umroh, mungkin lebaran, itu yang pasti nggak ditinggalkan beli baju baru. Tetapi skala atau ritme pembelian baju mereka agak berkurang. Gitu.
Baik, kalau itu bagi elemen bisnis ya Bu ya. Iya. Tapi kalau misalkan ya kita senggol sedikit ke bagian Gen Z-nya nih Bu, apakah sebenarnya Gen Z ini merasakan sekali gini dampak dari nilai rupiah ini? Mungkin kalau dilihat dari elemen bisnisnya seperti itu, tapi mungkin juga menggantikan pola konsumsi dari generasi Z kali ya terhadap Iya, dunia iya. fashion dan dunia bisnis lainnya kali ya. Boleh, pastilah. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan income-nya tetap ya. Ini kita bicara tetap. Tetap, kemudian Gen Z ini dikasih sama orang tua dengan budget yang tetap. Untuk membelanjakannya kan mereka dapatnya sekarang lebih sedikit daripada kemarin. Jadi mungkin kalau Gen Z itu konsumsinya apa sih? Kalau saya lihat-lihat, saya browsing dikit, saya mendekatlah ke anak-anak muda gitu. Paling apa? Konsumsinya ngopi kali ya. Kalau biasanya setiap hari ngopi atau seminggu sekali ngopi, mungkin sekarang dikurangi. Mungkin itu. Kopi juga pasti naik kan? Kafe-kafe harganya juga naik. Kemudian apa? Gen Z ini kosmetik kali ya. Kosmetik mungkin ya agak-agak bergeser kadang kalau kita keuangannya ini biasanya pakai brand apa dari Eropa. Sekarang mulai melirik-lirik produk lokal yang kualitasnya hampir sama, gitu kan. Kemudian apalagi Gen Z ini belanjanya apa? Fashion pasti kan. Fashion juga mereka mulai cari-cari yang harganya ramah. Oleh karena itu kita dari manajemen Laila Ghani, jadi kalau yang dulu kita premium brand, sekarang kita mulai menyasar segmen di bawahnya. Jadi kalau dulu premium, sekarang tetap ada premium, tapi kita menambahkan sister brand. Sister brand itu ada brand-brand yang anaknya atau adiknya Laila Ghani gitu ya. Kita ada Nur Laila, kita ada Nira yang baru launching. Nira ini untuk anak muda, jadi didesain dengan nama yang mudah diingat, Nira gitu kan. Jadi dia ada yang 100 ribuan lah, nggak sampai sejuta ke atas gitu. Kita menyasar pasar di bawahnya, segmentasi yang ya istilahnya middle lah. Jadi setelah premium kita ada middle, kemudian kita ada low gitu. Jadi apa yang dilakukan strateginya dari Laila Ghani ya menjawab tantangan pasar itu, kita diversifikasi produk. Selain kita menyasar pasar di bawahnya, kita juga join kolaborasi dengan instansi, misalnya membuat seragam sekolah. Kita kolaborasi dengan beberapa PT umroh dan haji, kita membuat seragam umroh dan hajinya mereka, kayak gitu-gitu. Jadi kita lebih saat ini lebih kreatif lah. Gitu. Berarti lebih adaptif terhadap perubahan ya Bu ya. Betul. Dan menyesuaikan bagaimana kelanjutannya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dilihat lagi, berarti gaya konsumsi dan gaya hidupnya generasi Z itu berubah juga ya Bu ya? Berubah lah, termasuk gaya hidup sosialita saat ini. Sosialita, benar. Jadi kita di kalangan pebisnis saat ini dengan sistem ekonomi yang seperti ini, politik yang belum kondusif saat ini, itu kita wait and see ya. Jadi untuk membuat bisnis baru itu kita nggak dulu. Terus apa ya? Kita mengupayakan apa yang sudah ada ini untuk tetap settle. Gitu. Jadi untuk buka bisnis baru nggak dulu deh, wait and see dulu. Gitu. Tapi kalau dari segi income mungkin di bagian bisnis ya Bu, itu apakah mengalami penurunan drastis atau sebenarnya masih bisa ditangani gitu? Oke, secara umum dunia bisnis saat ini mengalami penurunan. Omset termasuk kita juga adalah penurunan. Tapi gimana caranya kita bisa tetap eksis tadi? Dibutuhkan apa? Kreativitas. Gimana tetap eksis? Dapur tetap mengepul, kita tetap jalan di porsinya. Nah itu banyak upaya strategi yang harus kita lakukan. Jadi kalau dulu kita diem aja, pesanan datang dengan sendirinya ya kan, tapi sekarang kita mungkin harus kreatif, harus ada ide-ide yang lain, inovasi yang lain, menjemput bola, terus kita rajin bikin event gitu kan. Terus strategi kita juga event mana yang paling apa ya, dampaknya positif untuk kita. Kalau yang event-event kemarin agak turun, enggak dulu deh. Jadi kita lebih apa ya, skala prioritas, lebih minim budget. Dan teman-teman saya yang bergerak di bidang pengusaha, adik-adik saat ini
Itu yang mereka kontrak misalnya nih, kontrak setahun 2 tahun, selesai kontrak nggak diperpanjang. Nah, karena omset turun kan, daya beli turun. Daya beli turun ini yang saya rasakan, konsumen tetap beli tapi mungkin menunda, paham ya? Nah, contohnya nih umroh dan haji. Dulu umroh tuh 20 juta sekian, 20 plus itu kita udah bisa berangkatkan. Paling nggak 50 juta bisa 2 orang. Tapi sekarang dengan naiknya BBM, kemudian aftur naik, tiket pesawat naik, hotel naik dan lain sebagainya, 40-an sekarang. Jadi kalau dulu bisa berangkat 2 orang 50 juta, sekarang 40 something baru 1 orang. Akhirnya apa yang dilakukan mereka? Nggak berangkat, tetap berangkat, tapi mungkin menunda. Menunda itu kalau biasanya berangkat Agustus, ya Oktober lah, kasih spend untuk nabung gitu. Baju juga sama. Kalau dulu beli Laila Gani 1 juta lebih, tapi sampai saat ini 4 juta masih laku. Tapi yang beli siapa? Yang punya pabrik rokok. Tadi malam baju saya pakai ke acara gitu, dibeli orang 4 juta. Ternyata yang beli siapa? Bosnya rokok gitu. Jadi mungkin masih ada lah peluang, asal kita kreatif itu tadi. Nah, caranya gimana? Kalau nggak bisa beli yang 4 juta, mereka kadang ya udahlah beli yang 1 jutaan gitu kan. Atau cari-cari yang 500-an. Kita juga bikin sister brand yang harga di 500-an. Menyesuaikan budget customer lah. Jadi saat ini customer itu pinter-pinter, kita pun juga harus pinter-pinter menyiasati gitu kan. Oke, benar. Jadi sekarang lebih sadar terhadap kebutuhan dan prioritas ya. Betul. Dan lebih menyesuaikan terhadap finansial. Tapi Bu, kalau misalnya dilihat dari generasi sekarang dan generasi sebelum-sebelumnya, apakah generasi Z ini lebih sadar terhadap finansial, Bu? Atau sebenarnya mereka lebih konsumtif? Kayaknya mau nggak mau saat ini ya harus sadar. Mungkin kalau dulu konsumtif banget nih, saya lihat misalnya admin saya gajian tanggal 1, tanggal 25 udah di keranjang kuningnya. Bener nggak? Anak muda kan itu ya, di keranjang kuningnya udah banyak nih, yang sepatu lah, yang tas, yang apa. Tapi kalau income-nya turun atau income tetap tapi apa-apa mahal ya pasti mereka mikir dong, mana yang worth it untuk dibeli, mana yang enggak gitu kan. Ya kalau nggak sadar-sadar nggak cukup dong uangnya gitu kan. Betul. Oke, kita sudah selesai membahas mengenai awal mulanya rupiah turun dan dampaknya terhadap Gen Z. Tapi kalau misalnya dalam perspektif karir nih, Bu Stani, kira-kira apakah ini juga mempengaruhi bagaimana Gen Z itu merancang karirnya di masa depan ketika nilai rupiah ini turun? Iya, jadi kalau dilihat dari segi perspektif dari SDM-nya nih ya untuk karir, kemudian ngelihat dari kondisi ekonomi saat ini, terutama di nilai rupiah yang menurun. Tapi alhamdulillah hari ini saya lihat tadi masih 17.700 sekian ya. Jadi ya sudah mulai agak menurun, itu artinya masih ada harapan-harapan yang lain gitu ya. Kalau kita bahas terkait karir, kemudian kesiapan adik-adik Gen Z untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depannya nanti, itu memang tidak lepas dari soft skill, kompetensi ya, karena itu yang paling dibutuhkan. Tadi sudah disebutkan sama Bu Laila Gani, harus punya jiwa beradaptasi yang tinggi ya. Jadi apapun kondisinya, kondisi ekonomi, kondisi negara seperti apa, paling tidak harus survival ya. Kita harus punya kemampuan untuk beradaptasi dalam segala hal ataupun menghadapi macam-macam yang akan terjadi nantinya gitu ya. Kemudian harus kreatif ya, kreatif, inovatif itu tetap dibutuhkan, mau dalam kondisi apapun. Kesiapan kita untuk bekerja, untuk menghadapi kedepannya nanti, itu harus ada jiwa kreatif dan inovatif gitu ya. Kemudian selain beradaptasi, kreatif, inovatif, pastinya juga harus bisa punya kemampuan bertahan. Ya, kemampuan bertahan ini tidak semuanya memiliki ini Bu ya, karena meskipun kita sudah merasa saya bisa ini bertahan, tapi ketika kita dihadapkan pada sesuatu, itu kadang kita masih ada down-nya, ada stresnya gitu Bu ya. Nah, itu semua pasti terjadi, dan kita harus punya
backup ataupun kesiapan diri untuk menghadapi itu semua ya, meredam stres kita, kemudian meredam gimana caranya biar tetap bisa bertahan dengan ide-ide yang kemudian baru-baru muncul gitu ya, yang sebelumnya tidak terfikirkan akhirnya terfikirkan. Nah itu adanya di jiwa bertahan kita ya, dalam kondisi apapun ya Bu ya. Kayak Bu Laila hebat gitu ya, mau dalam perubahan seperti apapun Dionya sudah siap gitu ya, menghadapi yang kemungkinan terjadi dengan dolar sekian, dengan nilai rupiah sekian, tapi itu semua bisa dihadapi. Nah itu juga bisa dicontoh oleh adik-adik Gen Z, baik yang sudah lulus kuliah atau mungkin belum lulus kuliah, untuk mempersiapkan hal-hal tersebut gitu ya. Karena itu semua butuh kesadaran dan butuh ada kebiasaan. Jadi tidak hanya serta-merta tiba-tiba pada saat itu terjadi kita tiba-tiba bertahan, itu nggak bisa gitu ya. Jadi tetap harus dilatih. Contohnya tadi dengan membiasakan diri supaya tidak gaya hidup hedon gitu ya. Nah itu untuk apa ya? Agar kita ketika ada hal yang seperti terjadi, nilai dolar naik misalnya ya, atau mungkin nanti ada kondisi ekonomi yang lain yang terjadi di negara kita, itu kita sudah siap gitu loh. Tidak hanya pada saat itu terjadi aja gitu. Itu sih. Jadi banyak yang memang harus dipersiapkan, terutama soft skill dan kompetensi dari SDM-nya gitu. Oke. Kalau misalnya kita nih sebagai Gen Z nih, tentu kan kita dengan perubahan saat ini tuh kita bingung ya. Seperti apa sih kita mau mulainya Bu? Kita harus mulai dari langkah seperti apa sih Bu? Gitu. Oke, kalau harus dimulai dari mana ya? Pastinya harus dimulai dari saat ini ya, karena mau dalam setiap generasi itu punya tantangannya sendiri, punya peluangnya sendiri gitu ya. Jadi ya tetap harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Bagi adik-adik yang masih kuliah, tahun pertama, tahun kedua, pengembangan diri itu sangat penting. Pengembangan dirinya dari mana? Dimulai dari soft skill ya. Soft skill ini contohnya bisa jadi dengan tadi ada adaptasi, kita bisa berpikir kreatif inovatif gitu ya. Kemudian melakukan kebiasaan-kebiasaan baik yang lainnya. Mungkin hal-hal kecil tetapi itu akan bermanfaat untuk kita ke depannya ya. Makanya itu saya selalu mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa, jangan pernah untuk mengurangi kebaikan kita kepada orang lain di sekitar kita ya. Karena itu pasti akan berdampak pada kita, tidak saat ini tapi pada saat-saat mungkin yang tidak kita harapkan tiba-tiba datang gitu loh ya. Itu yang selalu saya tekankan begitu. Jadi dimulainya dari kapan? Dari saat ini ya. Pengembangan diri, soft skill, kompetensi itu harus dimulai untuk menunjang kompetensi dan karirnya teman-teman nantinya gitu. Oke, itu kan dari perspektif kita mulai sebagai generasi yang saat ini gitu. Tapi kalau misalkan yang fresh grad, yang sudah mulai kerja, atau bahkan yang baru mulai cari kerja, seperti apa sih Bu langkahnya, dan mungkin yang mereka rasakan nih dengan adanya penurunan nilai rupiah ini dampaknya terhadap mereka gitu? Iya, kalau bagi adik-adik yang sudah mulai bekerja nih atau fresh graduate, kebetulan kemarin barusan wisuda gitu ya, pasti banyak banget yang jadi fresh graduate gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan sudah ada beberapa lulusan-lulusan dari UIN Malang yang sudah bekerja begitu ya. Sebelum mereka di wisuda juga banyak yang sudah bekerja gitu ya. Kalau misalnya kemarin ada beberapa yang saya tanya, gimana pekerjaannya atau mungkin dampaknya kalian terhadap nilai rupiah itu seperti apa gitu. Selama perusahaan ini masih settle ya, tadi kalau Bu Laila Gani gimana caranya perusahaan itu bisa bertahan, ya harus settle gitu ya. Itu salah satunya dengan mengurangi biaya produksi ataupun biaya bahan bakunya dan yang lain. Bagi si adik-adik ini masih aman aja katanya, masih aman Bu, karena di perusahaan saya ya itu tadi ada strategi-strategi tertentu yang membuat mereka tetap bisa bertahan di sana gitu. Kalau hubungannya dengan kompetensinya atau berhubungan dengan pendidikannya gitu ya, itu masih selinier karena kan memang mereka bekerjanya di bidang sesuai dengan keilmuannya ya, di SDM, di keuangan, mungkin juga di marketing gitu ya. Nah itu mereka memang sudah menyesuaikan. Dan kalau meskipun ya di luar sana kita lihat di berita ada beberapa perusahaan yang melakukan PHK massal ataupun ada yang mengurangi mulai PHK kecil-kecilan gitu ya, atau mengurangi biaya produksinya gitu.
Tapi bagi kita adik-adik alumni yang kemarin ada beberapa ya, nggak semuanya sih, tapi ada beberapa aja yang saya tanyain itu masih aman begitu. Itu fresh graduate sih memang dia, gitu. Tapi kalau misalnya dilihat saat ini nih, kan dengan banyaknya persaingan yang semakin ketat gini dan melemahnya nilai rupiah ini kan tentu perusahaan punya strategi-strategi ya. Kira-kira skill apa sih yang nggak akan pernah tergantikan nih Bu? Kalau misalnya HRD menerima pekerja baru gitu. Skill apa yang tidak bisa digantikan? Nah, saat ini semua perusahaan ya, dan kita juga menyesuaikan dengan dunia kerja gitu. Kita di prodi manajemen tuh menyesuaikan dengan dunia kerja, membekali setiap mahasiswa ataupun yang akan menjadi lulusannya manajemen itu dengan sertifikasi kompetensi BNSP ya, karena itu yang memang sudah diakui oleh nasional ya, secara nasional. Jadi ya sesuai dengan keilmuannya. Kalau SDM ya kita BNSP kan carikan sertifikasi BNSP yang berhubungan dengan SDM kayak talent management gitu ya. Kemudian kalau di keuangan ya financial teknologi misalnya. Kalau di marketing juga ada digital marketing gitu ya. Nah, itu kita bekali dengan itu gitu. Biar apa? Biar mereka bisa survive ataupun bisa mencari peluang ya, karena dia punya kompetensi sertifikasi tersebut, dan itu berdasarkan dengan keilmuannya. Saya rasa di UIN semuanya memiliki sertifikasi keilmuannya masing-masing gitu ya. Dan itu memang kita galakkan supaya teman-teman punya peluang untuk di dunia kerja nantinya begitu. Oke, menarik sekali ya Ibu, karena ternyata Gen Z ini juga merasakan dampaknya ya ketika harus merancang masa depan gitu. Oke, kita lihat dari sisi lain lagi nih, kembali lagi kita ke Ibu Laila. Kalau misalkan kita melihat nih generasi Z saat ini dengan kondisi keuangan saat ini, kira-kira manajemen keuangan dari generasi Z ini apakah berantakan atau mereka harus melakukan strategi apa nih untuk manajemen keuangan mereka gitu? Oke, pertanyaan bagus ya. Gimana cara mengelola finansial kita biar kita itu tenang gitu kan? Budaya yang harus kita biasakan untuk Gen Z itu menabung. Saya lihat Gen Z menabungnya di Indomaret, menabungnya tiap minggu di mall, di MOG gitu ya. Kafe. Ngafe tiap minggu. Harus berani berkata tidak ke teman yang ngajak, ayo kita nongkrong dong tiap malam minggu gitu kan. Kan kita punya tujuan sendiri nih, tujuan finansial saya begini. Misal nih, saya sama orang tua dikasih uang saku sebulan berapa biasanya? 1,5 1,5, 3 juta gitu kan ya. 1,5 sama 3 juta. Bisa nggak tetap survive itu? Belum tentu loh, orang yang sangunya banyak terus dia bisa menyisihkan uangnya seberapa itu belum tentu. Menabung tuh istiqomah katanya ya. Istiqomah itu nggak usah besar, tapi kita konsisten menabung. Nabung tuh kayak kita beli wifi gitu lah, paket data. Kan sepertinya habis nih uang kita. Coba aja misalnya nabung 200.000 sebulan. Kalau kita 1 tahun berapa? 200 kali 12 berarti 2,4 juta. 10 tahun berapa? 24 juta. Kayak kita lupa gitu loh. Jangan nabung gede terus diambilin gitu kan. Tapi kalau kayak kita lupa, tahu-tahu begini. Kalau saya itu masih tradisional lah. Ibu-ibu tuh masih mau ada event, mau ada selamatan bapak saya, itu saya jauh-jauh hari udah nabung. Mau misalnya uang sodako kita di bulan Ramadan, itu kadang saya nabungnya auto debit. Jadi pas Ramadan waktunya dikeluarin kita udah enteng nih, kan sudah dapat tabungan, ya kan. Mau umroh saya nabung dulu. Mau misalnya mau beli sapi di hari raya kurban, nabung dulu. Dan itu kalau niatnya baik, didoain tambah banyak tabungannya. Pesan saya sama mahasiswa, Allah tuh maha kaya, rezeki kita dijamin sama Allah. Kondisi apapun itu kalau saya ada Allah kok. Uang 10.000 sama 100.000, 10.000 lek dongane kenceng ya. Jadi bisa jadi 100 juta kan gitu. Saya tuh paling seneng lihat notisnya anak muda Gen Z, 100 juta pertamaku. Wah, berani nggak? Harus itu. Gimana caranya nabung? Berani say no untuk sesuatu yang kita tidak menguntungkan. Misalnya nih,
waduh Bu, saya tuh diajak ngopi-ngopi sama teman, sekali ngopi di Starbucks tuh 150.000. Enggak, wes saya nggak mau, bikin kopi aja di rumah. Itu berani say no untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan kita. Itu ya boleh lah, bukan berarti Bu Laila melarang, nggak boleh sama sekali. Enggak, sekali-sekali boleh, tapi agendakan range keuangannya itu, sisakan berapa persen untuk menabung. Sedikit tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Kalau anak muda kan pendapatnya dari itu. Anak-anak saya kasih dia deposit namanya, ayo dikasih deposit sama mama. Kan dia nggak punya rekening tuh, jadi ditaruh di GoPay. GoPay dia punya deposit. Jadi misalnya nih, pas nggak ada mamanya mau beli apa kan dia bisa. Itu yang pertama. Kedua, dia bisa memanage uang itu. Gimana caranya? Misalnya deposit 1 juta bisa jadi lebih. Anak saya yang umur 6 SD mulai jualan online. Ayo, kayak mamanya gitu. Gimana caranya 1 juta bisa jadi, akhirnya apa dia? Beli akun Mobile Legend. Anak lanang ya. Beli akun Mobile Legend dijual ke temannya. Jualan drone, jualan parfum nih rebutan di online tuh apa namanya? Gen Z, war. Harus war mau. War. Berapa modalnya? 300.000. Aduh mah nggak laku rada lama. Udah tenang, nanti lah ada yang beli. Tapi saya suka lihat dia akhirnya uangku jadi 1,5 juta mah. Dia seneng. Gen Z tuh kita pacu lah gimana caranya kreatif. Dari yang kecil-kecil. Kalau saya lebih menyemangati adik-adik untuk menjadi wirausaha lah, jadi entrepreneur, ya kan, daripada kita berjuang bersama banyak orang mendapatkan satu kursi gaji berapa, misalnya 5 juta, 7 juta, ya kan, habislah buat 1 bulan hidup. Nanti kalau di Surabaya kosnya 2 juta, bensin berapa, makan berapa, ya kan, harus bersaing dengan banyak orang. Allah tuh maha kaya, jadilah entrepreneur. Mulai sekarang belajar. Syaratnya jadi entrepreneur apa Bu? Keisinan. Nggak boleh malu. Jualan kue malu Bu, gengsi. Bu Laila pernah jualan kue, jualan nasi pernah. Apa aja pokoknya halal ya. Jual sepatu boleh. Yang penting itu gengsi, kan banyak kesempatan. Saya bilang kenapa banyak kesempatan? Adik-adik ini misalnya di UIN Malang ya, komunitasnya banyak, teman-temannya banyak, Muslim semua. Bikinlah hijab, ya kan. 50.000-an, 30.000-an yang untuk anak muda, ya kan. Banyak sekali ide-ide kreatif kalau kita mau, dan itu bisa memberdayakan banyak orang. Gitu, semangat. Jadi cara perencanaan keuangannya gimana? Sisihkan untuk menabung. Apa-apa Allah aja loh ya, kalau mau kun fayakun, jadilah maka jadilah. Tapi Allah berencana 7 tahap untuk membuat dunia dan seisinya, ya kan. Kita juga sama, berencana lah, planning. Aku mau beli sepeda motor baru nih, nabung dulu ya. Dari mama dikasih, tak sisihkan. Ada separuh itu, mama mau ngasih separuh itu dengan senang hati. Kalau anaknya mau menabung, bener nggak? Itu. Berarti kita lihat kalau tadi disebutkan ya, kalau generasi Z itu sebenarnya mungkin punya jiwa-jiwa entrepreneur ya Bu, punya jiwa-jiwa wirausaha gitu. Kalau menurut Ibu sendiri gitu, strategi apa sih yang harus dibangun mulai saat ini nih, ketika generasi itu punya impian untuk menjadi entrepreneur gitu? Oke. Ya, yang pertama personal branding. Branding itu gak bisa ujuk-ujuk ya. Wah, saya mau langsung jadi orang hebat. Bunda Laila merintis Laila Gani itu sudah saat ini ya 13 tahun kayak 13-15 tahun. Jadi kita ini hidup ini kayak kita naik tangga nih. One step. Naik tangga 2 langkah bisa nggak? Ya bisa, tapi kalau jatuh sakit, ya kan. Kita terlalu ngoyo nih, aku langsung 3 langkah lari gitu. Ya bisa, tapi ngos-ngosan, jatuh ceblok sakit. Ya pelan-pelan lah, ikuti ritme. One step. Nanti pada saatnya one day kita akan ada di atas. Ya kan? Ya itu. Dijalani aja. Mahasiswa udah semester 2, oke lah 3, 4, 5. Sambil kalau Bu Laila dulu memang orangnya ada jiwa wirausaha. Saya tipe yang nggak mau diem. Jadi waktu jadi mahasiswa, ya sambil jualan, sambil macam-macam yang dilakukan. Sampai saat ini kalau ditanya, kemarin ditanya anak saya, cita-citanya mama jadi apa gitu ya. Jadi dosen iya, lecturer iya, terus jadi desainer ya kan, jadi pengusaha.
ya masih seneng saya diajak sama teman, ayo bun join usaha ini, asal bawa berkah untuk orang banyak, it's okay lah. Itu jadi masih mau gitu. Caranya apa? Genset saya nggak punya uang gitu kan. Bunda Laila dulu merintis itu ya dengan nggak punya uang, dari kamar saya online buka official. Dulu official saya itu Laila Gani Muslim Wear, jadi jualan campur-campur gitu. Tapi setelah 1 tahun kita udah punya yang namanya customer, kita punya customer, kita punya networking, ya kan, nama kita udah mulai dikenal tuh setahun. Gak modal apa-apa, mau online tuh modal apa? Kuota doang. Saya tuh kuota sama patung yang murah 100.000 itu loh, ada kan. Itu kalau di foto patung nggak payu sama Bu Laila dipakai, ya kan, tak pakai di rumah. Sih nggak payu tak pakai ke Uin ya. Foto terus belum lagi di foto bajunya, fisiknya kan, itu ide kreatif kita. Kadang di foto tumpuan baju cakep, laku ya, namanya apa ya, usaha tuh mesti ada jodohnya lah, pasti ketemu. Tapi kita nggak putus asa. Jadi saya tuh posting dulu tuh pagi sebelum subuh, sesudah subuh, habis subuh itu sebelum berangkat ke kantor kita posting. Kan nggak bayar di medsos ya kan. Nanti mau sore-sore pulang kerja atau malam menjelang tidur kita posting. Jam 11 malam ada yang ting transfer, alhamdulillah. Ya didungannya be posting ya. Ada Allah, jadi tenang. Itu jadi nggak harus uang. Ada teman saya di modelin sama suaminya 5 miliar buka butik tutup. Nah, iya kan? Nggak bisa mengembangkan, mengelola nggak bisa. Tapi dengan tanpa uang, kalau kita gigih, ya bisa mendatangkan rezeki. Gitu. Oke. Tapi melihat kondisi saat ini nih, mungkin generasi itu sebenarnya takut memulai, Bu. Karena melihat kondisi yang ternyata wah pelemahan nilai rupiah nih, kayaknya kita kalau buka usaha lagi ini konsumernya gimana nih, kayak gitu. Betul. Menurut Ibu gimana sih untuk memacu semangat generasi Z nih? Jangan putus asa, perbanyak networking. Gak harus usaha itu pakai uang. Saya kemarin sharing sama anak saya yang gede. Ayo tak modali mama mau buka apa, toko handphone apa? Enggak mah, lu kenapa? Saya gitu. Kalau nanti uang mama tak pakai gak bisa ngembalikan gimana? Terus kamu usaha apa? Mau bikin les online mah. Jadi dia buka kelas, misalnya SDM nih, apa yang isu-isu apa strategis di SDM yang lagi dibutuhkan orang. Ternyata di lapangan tuh orang SDM kalah sama orang psikologi. Itu dalam tanda kutip ya. Kita kan bukan orang psikologi ya di sini. Orang manajemen belajar SDM. Itu katanya kalau di lapangan kita kalah sama orang psikologi yang banyak direkrut di bidang SDM. Ternyata orang psikologi kan dia bisa baca orang. Paling tidak karakternya gimana itu kan. Nah itu. Jadi dia buka kelas short course gitu, isu-isu terbaru. Apa misalnya digital marketing, apa tadi, psikologi untuk SDM yang sangat dibutuhkan tuh, teman-temannya join. Satu kelas berapa? Itu kan tanpa modal. Modal apa? Zoom meeting, ya kan, modal promosi. Makanya harus saat ini Gen Z itu harus kreatif, inovatif, mau susah memulai jangan takut, ada Allah. Memulai nggak pakai uang, heyo. Masa memulai takut? Nggak ada uangnya yang dikeluarin, betul kan? Jalin networking dengan banyak-banyaknya orang. Misalnya kita networking sama orang yang punya uang, ya kita modalin Gen Z ini kalau dia benar-benar kreatif, ya oke lah. Saya percaya mereka bisa lebih maju daripada kita. Dan saat ini pengusaha-pengusaha muda itu yang luar biasa. Jadi umur 20, 25 itu mereka sudah CEO, sudah usahanya di mana-mana. Semangat untuk Gen Z ya. Gak ada yang nggak mungkin kalau Allah mau, ya kan? Setuju sama saya jadi pengusaha? Tapi Bu, sebelum mulai perjalanan karir, sebenarnya apa sih motivasi Ibu tuh ingin menjadi entrepreneur gitu? Biar mungkin Gen Z semakin termotivasi gitu untuk menjadi entrepreneur. Oke, motivasinya apa? Kalau kita kerja ikut orang, ya itu tadi kita bersaing dengan 1.000, 10.000 pegawai ya kan. Tapi kalau kita bisa menjadi entrepreneur, itu kita bermanfaat untuk orang banyak. Bayangkan, itu tadi kita dapat satu gaji untuk satu orang. Tapi kalau kita jadi entrepreneur, karyawannya 100 orang gimana? Gaji 100 orang, kita appreciate nggak sama diri kita?
appreciate kan. Nah, saya lihat misalnya karyawan kita janda-janda apa mereka bisa berdaya ya, senang bahagia. Saya lihat anak-anak muda admin saya, terus dia bisa kuliah, bisa S1, waduh itu bangganya luar biasa. Oke, untuk sesi selanjutnya tuh Q&A ya Bu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang udah diajukan oleh teman-teman HMPS dan di luar HMPS gitu ya. Untuk pertanyaan pertama itu ke Ibu Stiani ya. Nah, kondisi saat ini tuh banyak sekali masalah pada Gen Z yang kesulitan mencari kerja. Sebenarnya itu masalah utamanya itu ada di kondisi ekonomi saat ini atau sebenarnya ketidaksesuaian kompetisi yang dibutuhkan, Bu? Oke, baik. Kalau saya lihat dan baca ya dari beberapa media dan jurnal dan yang lain, itu banyak faktornya ya. Faktornya sangat banyak. Jadi tidak hanya dilihat dari perusahaan atau hanya dilihat dari ekonomi saat ini atau dari kompetensi SDM-nya, tapi banyak hal-hal yang lainnya gitu ya. Karena itu semua satu kesatuan gitu loh. Ingat hukum ekonomi permintaan dan penawaran ya, itu juga berhubungan ya. Jadi dilihat dari kebijakan pemerintah ya, kebijakan pemerintah terkait buka lowongan kerja dan yang lain gitu ya. Kemudian faktor yang lainnya dari kondisi kompetensi SDM-nya sesuai dengan dunia kerja atau tidak. Nah, ini juga tantangan tersendiri bagi kita di Fakultas Ekonomi, terutama di Prodi Manajemen ya. Gimana caranya lulusan kita, alumni kita itu bisa langsung bekerja di dunia dan bisa diterima oleh dunia kerja. Sehingga kita tinggal menyesuaikan nih, apa sih yang dibutuhkan sama dunia kerja gitu ya. Dan selain itu juga dari si orangnya ya, saya katakan si orangnya ini tadi ya, dia mau berusaha atau tidak, kemudian kita mau jemput bola atau tidak gitu ya, persiapannya dia selama jadi mahasiswa sampai lulus itu apa saja gitu ya, kompetensi-kompetensi yang dia persiapkan untuk diterima di dunia kerja apa saja. Karena sebenarnya peluang itu sangat banyak, tergantung dari kita mau membenahi diri dan mau mengambil peluang itu atau tidak gitu ya. Karena tuntutan di dunia kerja juga sangat ketat. Kalau tadi mau tidak mau bersaing dengan banyak orang ya jadi entrepreneur aja gitu ya. Meskipun jadi entrepreneur juga sangat banyak pesaingnya Bu ya, kompetitornya sangat banyak gitu ya. Dan jiwa survive-nya harus lebih tinggi gitu ya dibandingkan kita yang mempersiapkan diri untuk bekerja di perusahaan ataupun di industri ya, di industri gitu. Itu tinggal kita menyesuaikan aja. Jadi kalau ditanya ini apakah karena ekonomi atau karena SDM-nya, enggak, banyak faktor sebenarnya, dari kebijakan, kemudian dari kesiapan SDM-nya, kemudian dari bagaimana usaha kita untuk mengambil peluang yang tadi ada di perusahaan gitu. Karena peluang lowongan pekerjaan tuh sangat banyak, di mana-mana bisa aja ada gitu ya, tinggal gimana kita mengambilnya gitu ya. Jadi banyak faktor, nggak cuma satu aja gitu ya. Gitu. Berarti sebagai generasi Z harus adaptif dan melihat banyaknya peluang-peluang lain. Betul. Gitu ya. Selanjutnya untuk Ibu Laila nih, pertanyaannya melihat kondisi saat ini, kira-kira nih strategi pemasaran terbaru yang paling bagus digunakan untuk generasi Z itu seperti apa sih untuk pengembangan bisnisnya mereka? Oke. Kira-kira kalau ditanya itu tadi ya, saya sudah nyebutkan beberapa sebenarnya, mungkin bisa saya review ulang. Jadi strategi pemasaran apa yang perlu dilakukan oleh Gen Z gitu ya. Paling tidak Gen Z yaitu tadi yang pertama bikin personal branding lah, bikin akun, bikin blog boleh, bikin akun di Instagram atau di TikTok gitu ya. Nah itu dibangun hari demi hari, passion mereka di bidang apa gitu ya. Nah kemudian pemasaran yang harus kita lakukan ya paling murah ya melalui digital marketing itu ya kan. Kalau kita beriklan ya saya rasa juga masih worth it, dan kita bisa menjangkau seluruh dunia dengan media sosial. Kita mau masarkan produk kita nih ke Taiwan melalui apa? Ya melalui media sosial kan, kita berinteraksi dengan orang-orang di sana gitu. Dan saat ini dengan teknologi yang sudah mendukung, kemudian jasa kirim ke luar negeri juga udah dipermudah, ya insya Allah kita bisa melakukan transaksi di seluruh dunia dengan mudah gitu. Gen Z saat ini ya Bu, untuk pertanyaan ketiga nih,
Gen Z saat ini tuh banyak sekali kemampuan di luar dari soft skill yang dibutuhkan. Seperti ada yang sebenarnya fashion mereka itu di penyanyi, pelari, atau mungkin mereka itu berenang gitu, dan sebagainya. Nah, tapi kebutuhan industri saat ini tuh kan lebih butuh soft skill seperti digital marketing, penggunaan Excel, dan lain sebagainya. Sebenarnya keputusan rasional mereka itu untuk memulai apakah mereka membangun personal branding mereka atau mereka fokus terhadap skill-skill itu seperti apa, Bu? Mungkin boleh dari Ibu Stiani dulu. Oke, baik, terima kasih. Salah satu yang jadi ini ya, apa namanya, keberuntungan ya, anak muda itu bisa mencoba semuanya ya. Beda kalau udah usia 30 ke atas, ini udah, kalau udah di sini ya harus di sini gitu ya. Kalau masih muda umur 20-an itu kalian bisa explore ya, explore semuanya, itu bisa dicari tahu, bisa dipelajari dan yang lain ya. Kalian punya passion ya, terus dikembangkan passionnya. Kemudian kalau misalnya itu tidak sesuai dengan dunia kerja, dengan dunia industri saat ini, bagaimana, Bu? Nah, teman-teman, itu tadi paling tidak teman-teman bisa dari passion tadi mengembangkan diri, tapi juga bisa mempelajari hal yang lain ya. Hal yang lain itu apa ya? Yang paling dasar lah yang dibutuhkan di dunia kerja, entah itu jangankan dunia kerja, teman-teman mau ujian skripsi aja harus lulus TOEFL gitu ya, harus lulus TOEFL, kemudian harus ada sertifikat yang bisa mendukung untuk kelulusan nantinya apa gitu, itu diwajibkan gitu ya. Nah, itu paling tidak kan berarti teman-teman harus belajar nih gitu. Meskipun belajarnya dasar, belum sampai yang sampai ke excellent gitu ya. Tapi paling tidak kan sudah ada dasarnya gitu. Dan itu menjadi bekal teman-teman untuk di dunia kerja. Ketika nanti ternyata ketika setelah lulus tidak sesuai nih antara harapan saya sebenarnya pengennya A, tapi kok tiba-tiba saya dihadapkan dengan kondisi B nih. Nah, itu teman-teman bisa memilih mengambil dari kompetensi yang sebelumnya ada secara dasar, itu bisa dikembangkan lebih lanjut gitu ya. Dan itu yang saya selalu katakan, mumpung masih muda, pelajari semuanya ya. Pelajari semuanya selagi itu masih memberikan manfaat, memberikan keuntungan untuk teman-teman, karena nantinya pasti akan berguna di masa depan, apalagi kebutuhan-kebutuhan dasar yang memang dibutuhkan di dunia industri nantinya ya. Belajar Microsoft itu kan Excel, PPT misalnya, atau Word, itu kan tidak hanya nanti dunia kerja, kalian saat ini menjadi mahasiswa juga sangat dibutuhkan gitu ya, untuk menunjang membuat laporan, membuat makalah dan yang lain sampai nanti ke ujian skripsi gitu ya. Kemudian cara menganalisis. Nah, kuliah itu tidak hanya sekedar datang pulang duduk gitu ya. Enggak, tapi apa yang diberikan oleh dosen, diberikan oleh pengajar, itu teman-teman benar-benar bisa mengembangkan. Oh, kalau misalnya saya dikasih A, terus pengembangannya di mana gitu. Itu harus teman-teman yang memikirkan. Karena itu bergunanya tidak hanya nanti di dunia kerja, tapi teman-teman punya cara pola pikir untuk mengembangkan sesuatu yang kita dikasih sedikit tapi kita bisa mengembangkan jadi banyak gitu ya. Dan itu pasti akan bermanfaat gitu. Jadi hal-hal yang mungkin dasar saat ini akan teman-teman butuhkan di kemudian harinya gitu ya. Jadi tidak peduli nanti ternyata kalian menjadi apa ya, meskipun saat ini kalian punya cita-cita pengen A, pengen B, pengen C gitu ya, pengen jadi apa gitu ya. Tapi ketika kita punya kompetensi dan pengembangan soft skill kita baik, itu kita bisa menghadapi semuanya gitu ya. Meskipun nanti dengan cara-cara yang ternyata tidak bisa A, ya udah kita bisa pakai jalan B, bisa pakai jalur C gitu. Jadi banyak jalan teman-teman gitu. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Ya. Kalau misalnya dari Ibu Laila sendiri, bagaimana strateginya, Bu? Harus memilih seperti apa? Oke, ternyata kondisi di lapangan kadangkala ya, kuliahnya jurusan teknik nuklir gitu ya. Saya lihat teman-teman saya, ternyata dia jadi manajer bank. Nggak jauh banget. Iya, jauh banget kan. Tapi itu realita. Iya. Jadi adik-adik jangan patah semangat. Kalau mau profesional, kalau menurut saya, ya tekuni apa yang passion kalian. Tekuni sudah. Pokoknya nawa itu saya mau jadi penyanyi, akan jadi penyanyi yang profesional. Tapi kalau kita masih melirik ke A, ke B, ke C, biasanya dapatnya sedikit-sedikit. Gak ada yang profesional di bidangnya gitu ya. Kalau mau profesional, passion kita apa, udah gencar itu istiqomah, kita fokus di situ. Insya Allah akan jadi. Tapi kalau kita kemana-mana, ya kayak tadi teman saya itu teknik nuklir, kerjanya di Manajer bank. Dan sekarang banyak juga teman-teman saya penyanyi loh ya, penyanyi kelas atas kerja di bank. Karena mereka
biasanya orang yang di dunia hiburan itu networkingnya bagus. Jadi dia soft skillnya bagus. Nomor satu adik-adik itu soft skill. Jadi kalau soft skillnya bagus, insya Allah kerjaan apa aja bisa dilakukan gitu ya. Komunikasi, networking, berarti Bu ya. Komunikasinya baik, networkingnya baik. Bukan nggak mungkin jadi manajer perumahan kelas atas misalnya, karena dia punya networking yang banyak. Oke, menarik sekali untuk pembahasan kita kali ini ya. Ternyata generasi Z itu memang terpapar langsung oleh dampak pelemahan rupiah, tapi bukan menjadi kendala. Mereka perlu tetap mempersiapkan kompetisi-kompetisi mereka untuk kedepannya gitu. Mungkin cukup dari kita. Terima kasih banyak untuk Ibu Stiani dan Ibu Laila untuk memaparan materi yang sangat luar biasa. Untuk podcast kali ini, sampai jumpa di... Boleh lihat kamera semuanya? Oke. Sampai jumpa di Bandcast selanjutnya. See you.